Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Di video kali ini kita akan membahas alur film Inang tahun 2022, film horor tanpa hantu. Inang adalah film horor yang mengangkat genre thriller psikologi, di mana sangat jarang dalam perfilman horor Indonesia. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ibu yang menjaga calon bayinya dari ancaman gaib sebuah keluarga misterius. Jadi, kira-kira rahasia apa yang disembunyikan oleh keluarga tersebut, serta gimana kisah selengkapnya? Let's get to the movie. Film dibuka dengan adegan wawancara seorang kakek-kakek bernama Pak Ageng berusia 64 tahun. Dia ini menjelaskan mengenai selamatan atau ritual untuk menolak balak dari hal-hal buruk. Salah satunya adalah ritual Rebo Wekasan. Orang-orang pada zaman dahulu percaya bahwa anak yang lahir pada hari Rabu terakhir di bulan Sofar atau bulan kedua kalender Hijriah biasanya akan bernasib sial. Oleh karena itu, mereka harus melakukan ritual seperti berbagi makanan ke tetangga atau mengadakan tahlilan. Namun, Pak Ageng ini punya cara sendiri untuk menjalankan ritual Rebo Wekasan tersebut. Aku ana carane Pak Ageng dhewe. Di sisi lain, ada seorang ibu-ibu yang melakukan USG dan bayi dalam kandungan ibu tersebut sudah terlihat dalam keadaan sehat dan film dimulai. 16 minggu. Ternyata ibu-ibu yang periksa kehamilan tadi adalah seorang Hamdani alias hamil di luar nikah. Dia minta pertanggungjawaban dari pacarnya yaitu Heru karena sudah pipis enak di rahimnya. Sontak saja Heru yang masih menjadi beban orang tua tidak mau menanggung resiko. Dia minta untuk digugurin saja. Heru juga ngasih uang untuk ganti periksa tadi. Si wanita itu nggak nyangka atas jawaban pacarnya. Ia lantas sangat jijik sama Mas Heru. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku jijik sama Mas. Aku jijik. Di sini kita tahu bahwa dia adalah seorang kasir di supermarket. Karena sedang ada masalah, ditambah dengar anak kecil yang berisik karena dicubit mamahnya nggak boleh jajan Kinder Joy, dia jadi bad mood seketika. Ngapa lu? Diam loh. Ternyata dia ini adalah seorang anak broken home di mana dia memiliki pengalaman buruk di masa kecilnya. Kita kenalan dengan karakter lain, ada Nita. Dia merupakan sahabat si cewek ini. Ternyata namanya adalah Wulan. Nita ini sahabat satu-satunya Wulan. Dia selalu memberi nasihat, walaupun jawaban yang ia terima adalah, Tak, lo kalau mau ceramah di masjid aja deh. Mendingan lu mikirin ini. HRD mereka datang dan menyuruh mereka kembali bekerja. Kotor celanamu. Setelah pergantian shift, Wulan pulang dengan menaiki angkot DJ Siksaku berfull bass. Ternyata dia ngekos di sebuah komplek, di mana saat dia pulang sedang terjadi huru-hara duniawi. Ada kang paket yang dimarahin customer karena paket COD-nya tidak sesuai. Ada ibu-ibu yang sedang ditagih kang pinjol, ada manusia silver, bahkan ada mbak-mbak micet yang lagi open PO. Akhirnya Wulan sampai juga di kosnya. Dalam keheningan, dia kebingungan mau diapain bayinya. Lalu dia cari grup di Facebook, bukan grup PT Pencari Cinta Sejati, melainkan grup Bumil. Lalu dia menemukan sebuah grup bernama Support Bumil, grup private yang hanya beranggotakan 3 orang. Sebenarnya dia masih ragu untuk bergabung, tapi setelah lihat seorang misterius bertopeng di depan kosnya, dia mantap buat join grup. Tapi saat dilihat kembali, dia udah nggak ada. Yang ada malah kang tagih sewa kos. Belum gajian bang, tengahan bulan ya. Seperti ABG pada umumnya, karena Wulan ini suka jajan seblak dan makaroni ngehe, jadi dia nggak punya duit buat bayar kos. Sebagai konsekuensi, kalau minggu depan masih belum bisa bayar, dia harus angkat kaki dari sana. Zubaida apa Bella ya? Di hari berikutnya, Wulan kembali bekerja. Ada seorang bapak-bapak yang beli 4 pak racun tikus. Di rumah banyak tikus, Pak. Lalu, Nita dan Wulan kembali membicarakan tentang kandungan Wulan mau diapain. Ternyata, di kejauhan terlihat seorang bapak-bapak misterius yang sepertinya sedang mengawasi mereka. Lalu Wulan masuk ke ruang HRD untuk minta dipercepat gajinya besok. Soal gaji pak, cepetin dong pak. Si HRD bilang, nggak bisa, soalnya perusahaan ada aturannya sendiri. Tapi dia tetap bisa bantu kok. Asal Wulan juga bantuin dia. Mau bantuin pakai tangan bisa,
Atau pakai mulut malah lebih asik, katanya gitu. Kamu mau kemana? Ternyata HRD-nya ini nakal teman-teman. Atas kejadian-kejadian yang menimpanya, Wulan ini merasa sangat terpukul. Halo, benar dengan saudari Wulan? Lalu dia mendapat telepon dari grup support Bumil itu untuk membahas kandungannya. Namun karena Wulan sedang banyak pikiran, akhirnya dia menutup teleponnya. Udah dulu ya. Kita mau mohon maaf. Gak cuman itu, dia juga memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Setibanya di kos, Wulan ini mual-mual, lalu dia mencoba menghubungi grup support Bumil itu untuk minta maaf dan tanya jawab terkait kandungannya. Dalam percakapan singkat itu, Wulan jujur kalau dia habis dibuntingi oleh Heru si cowok Mokondo dan sekarang usia kandungannya sudah 16 minggu. Lalu dia diberikan 3 pilihan oleh pihak grup. Yang pertama adalah bimbingan konseling sampai kelahiran si bayi. Yang kedua adalah proses aborsi secara aman. Atau yang ketiga sebagai penyalur orang tua asuh. Dan Wulan memilih yang ketiga. Mbak, yang open BO ya? Di depan loh. Dibilangnya di chat. Tak lama kemudian, Nita datang membawakan makan. Dia juga nyariin loker buat Wulan, tapi nggak ada yang cocok. Udah susah kepepet, masih aja pilih-pilih. Lalu Wulan ketemuan dengan sepasang suami istri dari grup support Bumil itu yang rencananya akan menjadi orang tua asuh dari anaknya si Wulan. Mereka menawarkan untuk tinggal di rumah mereka selama hamil, tapi Wulan belum bisa kasih jawaban itu sekarang. Pulang dari sana, ia ternyata sudah ditungguin oleh Kang Tagih sewa kos. Ya, karena nggak bisa bayar, dia terpaksa diusir dari sana. Ia lantas mau nginep di kosnya Nita. Tapi ternyata, si Nita ini lagi cosplay jadi ibu peri sama si HRD. Wulan yang merasa jijik tidak sudi tinggal di sana dan milih untuk lontang-lantung di jalanan. Keesokan harinya, dia akhirnya menerima tawaran dari Pak Sutri itu dan dibawalah dia ke rumah mereka. Rumah yang sangat asri. Setibanya di sana, dia disambut hangat oleh si ibu seperti anak sendiri. Kemudian ia diajak masuk, dikenalkan dengan kondisi rumah yang penuh dengan barang-barang antik. Wulan, ini kamar kamu. Dan juga diantar ke kamarnya. Wulan sangat senang, seketika merasa jadi wanita paling beruntung di dunia. Saat mandi, ia pun disiapkan lengkap beserta bunga seperti mandinya orang-orang kaya. Si ibu ini ternyata juga sudah menyiapkan daster untuk Wulan. Entah karena memang sayang atau ada maksud lain, si ibu ini memperlakukan Wulan sebegitunya. Lalu saudara-saudara, saat malam hari tiba, Wulan ini seperti ngelihat sesuatu di halaman rumah. Namun dengan segera, si ibu memanggilnya untuk makan malam. Wulan? Ternyata nama mereka berdua adalah Bu Eva dan Pak Agus. Wulan ini tanya, "Bu, di sini teh ada tetangga nggak sih? Kok tadi saya kayak ngelihat sesuatu di depan?" "Oh iya, mungkin tetangga ambil kayu bakar atau daun salam. Nggak apa-apa," jawab si ibu. Wulan tanya lagi, "Bapak sama ibu tinggal di rumah sebesar ini cuman berdua?" Pak Agus ini jawab ala jokes bapak-bapak Facebook kalau mereka nggak punya pembantu kayak di film-film horor. Wulan. Halo? Halo Bunda. Admin dari grup support Bumil itu menelpon Wulan, apakah pencarian untuk hak asuh anaknya dapat dihentikan, dan Wulan mengiyakan. Iya. Sedangkan di sini lain terlihat Pak Agus ini seperti menanam sesuatu di halaman rumahnya dan juga terlihat seperti menangkap kodok, entah untuk apa. Keesokan harinya setelah jalan-jalan kecil, Wulan mendengar mereka teleponan dengan seseorang. Setelah itu, mereka menyuruh Wulan makan bubur buatan Pak Agus. Wulan bilang, "Wah, enak. Ini daging apa ya? Kok beda, kayak ada manis-manisnya?" Si bapak ini hanya bilang, Itu daging spesial dimasak dengan cara spesial. Kira-kira daging apa ya guys? Berganti scene, datanglah seorang bidan panggilan ke rumah mereka. Bidan itu bilang kalau usia kehamilan Wulan sudah memasuki trimester ketiga. Jadi Wulan harus sering-sering baca dongeng untuk calon bayinya dan juga jalan-jalan kecil. Betapa bahagianya Wulan saat ini karena serasa menemukan kehidupan baru, tinggal bersama orang yang sangat mempedulikannya. Bu Eva tanya sama Wulan,
Hal apa sih yang akhirnya mau memberikan hak asuhnya ke mereka? Wulan bilang kalau dia ini nggak mau nanti anaknya kayak dia, seorang broken home yang tiap hari lihat orang tuanya apruk-aprukan. Wulan merasa Pak Agus dan Bu Eva itu orangnya beda. Mereka sangat penyayang. Saat Pak Agus kerja, nggak sengaja ada seekor tikus yang kegiling mesin traktornya, seperti mengisyaratkan ada hal buruk yang akan menimpa mereka. Sesuai anjuran bidan, Wulan ingin membacakan bayinya cerita. Sekian lama memilih, Wulan akhirnya mengambil buku tentang pasar setan. Wulan ini sepertinya ibu yang baik ya. Orok bayi dibacain pasar setan. Wow, amazing. Pasar setan habis dibabat paksi katon. Setelah membaca buku yang penuh kata mutiara itu, dia menemukan sebuah kertas dari buku itu yang entah apa isinya. Dan setelah itu, apa yang terjadi saudara-saudara? Wulan tiba-tiba saja udah rebahan santuy di tengah lapangan berumput. Lalu saat dia sadar, terlihat seorang wanita yang sedang berdiri dari kejauhan. Kita sebut saja Mbok Rondo. Karena Mbok Rondo terlihat sangat menyeramkan, Wulan akhirnya memalingkan pandangan. Saat dia melihat lagi, tiba-tiba Mbok Rondo ini sudah mendekat dan merangkak seolah-olah ingin mengambil bayinya Wulan. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah mimpi di siang tidak bolong. Wulan minta izin buat jalan-jalan kecil sesuai anjuran bidan. Ternyata Wulan tidak semata-mata ingin jalan-jalan. Dia membawa secari kertas yang ia temukan tadi malam yang ternyata berisi denah rumah tersebut, di mana di beberapa tempat diberi tanda silang yang entah apa maksudnya. Ia lantas menelusuri sudut demi sudut sesuai denah tersebut. Setelah capek keloyongan, Wulan ngopi santuy dan datanglah Pak Ageng, orang yang kita lihat di scene awal tadi. Mereka langsung membawa Wulan ke kamar. Pak Ageng ini melakukan beberapa ritual yang membuat Wulan ini sangat kebingungan dan ketakutan. Kangge putra kawula berges waras. Rebu. Setelah memecahkan sebuah telur, Pak Ageng ini bilang kalau calon anak Wulan ini bakal lahir hari Rabu. Terlihat Bu Eva dan Pak Agus ini sangat senang mendengarnya. Lalu Pak Ageng lanjut ke ritual berikutnya, di mana Wulan ini disuruh menghirup gas, entah gas air mata atau kentut, kurang tahu ya guys. Dan setelah itu dia langsung tertidur. Lalu tiba-tiba saja dia terbangun di sebuah kursi rotan besar. Sejenak dia mendengar bayi, dan saat dia dekati, ternyata saudara-saudara, ternyata bayi tua. Saat dia bangun, dia dikejutkan oleh Pak Agus dan Bu Eva yang menatapnya penuh misteri. Setelah keluar dari kamar itu, tiba-tiba ruangannya berubah jadi merah dan ada sosok siluman rusa yang lagi ngedance, entah apa maksudnya. Dan tiba-tiba saja dia sudah pindah tempat lagi. Dia ngelihat Pak Agus sedang makan jabang bayi. Tiba-tiba dia pindah tempat lagi dan ngelihat Mbok Rondo itu ngambil bayinya. Ternyata semua kejadian-kejadian itu hanya bayang-bayang si Wulan. Tiba-tiba saja Wulan ini membatalkan hak asuh anaknya kepada mereka karena dia pengen anaknya aman. Mendengar hal itu, Bu Eva pun mengatakan hal demikian. Makanya mereka ngundang Pak Ageng untuk selamatan si jabang bayi. Bu Eva juga ngasih barang titipan Pak Ageng berupa sebuah peniti. Wulan diperiksa kedua kalinya oleh Bu Bidan. Dia bilang kandungannya baik-baik saja. Lalu saat Bu Eva ke belakang, Wulan ini bilang sama Bu Bidan kalau dia baru saja diperiksa oleh seseorang. Bu Bidan tahu pasti orangnya adalah Pak Ageng karena ia melihat peniti yang dikenakan oleh si Wulan. Lanjut Bu Bidan, dia bilang kalau apapun yang dilakukan oleh Pak Agus dan Bu Eva itu untuk kebaikan si jabang bayi. Jadi Wulan tidak usah khawatir. Wulan yang ngerasa ada yang gak beres dengan mereka semua, telepon Nita untuk menjemputnya. Gue tahu ada yang gak beres. Lo dapat anak dari cowok di FB, sekarang lo mau kasih orang tua asuh dari FB juga. Tapi lo bisa jemput gue kan?
Lokasi apa? Tapi sayangnya Bu Eva mendengar obrolannya. Dan saat berkebun, Bu Eva tanya sama Wulan tentang Nita. Dia nyuruh Nita ini buat datang ke rumah mereka atau share lokasi supaya mereka bisa ketemuan. Pak Agus yang juga mendengarnya terlihat seperti merencanakan sesuatu. Pada malam harinya, terlihat Nita ini check-in sama Hardiman ke kosannya Nita. Dan gak lama kemudian, datang abang Gojek yang nganterin makanan berupa sate atas nama Ibu Nita. Sate ayam. Sate ayam. Tapi si Nita ini katanya nggak pesen. Kata Kang Ojeknya, udah dibayar. Diterimalah sama si HRD itu. Rezeki orang ganteng katanya. Ternyata Kang Ojek tersebut adalah Pak Agus, guys. Kira-kira kenapa ya Pak Agus ini ngasih sate ke mereka? Ya, tidak lain tidak bukan untuk meracuni mereka. Dia ngasih sate plus racun tikus yang ia beli dulu di scene awal. Selagi nunggu racun tersebut bereaksi, ia ganti baju dan mengambil sebuah gas LPG. Lalu dengan segera, Pak Agus melancarkan aksinya, menghabisi Nita dan juga si Hardiman. Keesokan harinya, Wulan mencoba menghubungi Nita, tapi nggak ada kabar. Sesaat kemudian, ia melihat taksi yang ia kira adalah Nita, tapi yang turun malah seorang laki-laki. Pak Agus dan Bu Eva ini terlihat gelisah atas kedatangannya. Saat mereka ngobrol, Wulan nguping dan gak sengaja menjatuhkan vas bunga. Laki-laki itu terlihat friendly dan mudah akrab dengan orang baru. Lukanya pasti berhenti. Lagi hamil toh? Ya Bulan. Wulan akhirnya membuang peniti pemberian Pak Ageng. Setelah itu, dia berniat untuk kabur dengan memesan gokar, tapi dia baru ingat kalau nggak punya duit alias bokek. Dia ngintip percakapan mereka. Dan di sini kita tahu bahwa cowok itu namanya adalah Bergas, anaknya Pak Agus dan Bu Eva. Dia pulang karena resign dari pekerjaannya di luar negeri. Sekilas Wulan ini ngelihat dompetnya Bergas. Dia mikir, tuh anak pasti duitnya banyak. Dan benar saja, saat orang-orang rumah sedang terlihat sibuk dengan aktivitasnya, Wulan segera melancarkan aksinya. Tapi ternyata Bergas ini juga bokek, guys, alias nggak punya duit. Saat makan malam, Bergas ini tanya sama Wulan, kamu itu siapanya bapak atau ibu sih? Bu Eva langsung motong pembicaraan itu. Wulan belum nyerah. Setelah selesai makan, ia bilang sama Bu Eva, biar ia saja yang beresin piring kotor. Bu Eva biar ngobrol sama Bergas gitu. Padahal itu hanya alibi Wulan untuk nyari duit di kamar mereka. Ternyata sama aja bokek. Ini orang kayak pada beli pakai daun apa bagaimana dah. Saat dia udah nemu uang di lemari, Bergas dan Bu Eva malah masuk kamar. Dengan segera, Wulan sembunyi di dalam lemari. Di sebelahnya. Sembari Bergas diobati, dia tanya lagi, sebenarnya Wulan itu siapa sih, Bu? Bu Eva ini bilang kalau dia adalah ponakan temennya. Dan Wulan tinggal di sana cuman sampai lahiran kayak Mbok Sum. Entah Mbok Sum itu siapa, yang jelas Bergas menanyakan kabar Mbok Sum dan anaknya, tapi Bu Eva ini nggak menjawab. Kayak Mbok Sum dulu gitu ya? Betul Bu, kabarnya Bu? Bentar ya, Gas. Iya. Saat semua udah keluar, Wulan juga mau keluar, tapi ternyata Wulan bilang dia butuh duit buat kabur dari sana, tapi Bergas nyuruh untuk bilang ke orang tuanya secara baik-baik. Saran saya kamu bicara baik-baik sama mereka. Kalau lo tahu apa yang gue rasain, lo bakal ngerti kenapa gue milih untuk pergi tanpa pamit. Gue denger obrolan lo sama Bu Eva tadi. Yang bohong sama lo itu ibu lo. Di gudang, Pak Agus ini terlihat sedang memahat sesuatu. Bu Eva bilang dia khawatir jika Bergas tahu dan mau gak mau besok kalau mereka mati Bergas yang melakukan sendiri. Entah apa maksudnya. Keesokan harinya Wulan bilang ke Bu Eva dia berubah pikiran dan membatalkan hak asuhnya. Dia pengen pulang. Bu Eva ini ternyata temennya Uya Kuya, guys. Dia bisa menghipnotis Wulan sehingga Wulan nurut untuk tetap di sana sampai lahiran. Sebentar lagi kamu tinggal di sini. Ya,
Iya. Saat Wulan masuk kamar, Berkas ada di sana. Berkas tanya, sebenarnya kamu itu siapa? Soalnya dia merasa ada hal yang ditutupi orang tuanya. Wulan jujur dia bukan siapa-siapa. Dia kenal dengan orang tuanya lewat grup Facebook. Berkas kaget, orang tuanya kok bisa punya Facebook? Dia main Facebook? Iya. Gak ada yang harus gue khawatirin kan? Lalu dia janji bakal menjaga Wulan. I promise I'm gonna make you safe. Berkas kemudian mencari buku kenangan, lalu dia mengambil beberapa foto dan mengingat kenangan dulu. Anaknya apa kabar tuh, Bu ya? Ada kebakaran, ada kebakaran. Bergas. Kalau misal anak yang udah lahir mau dikasih nama siapa? Om Boksum kasih nama Bergas. Dia menjelaskan ke Wulan kalau dulu saat Berkas ulang tahun ke-10 ada orang baru namanya Mbok Sum. Ternyata yang kita panggil Mbok Rondo itu namanya adalah Mbok Sum. Dan saat Berkas ulang tahun ke-20 ada orang baru lagi namanya Vina. Katanya sih saudara ayahnya. Baik Mbok Sum maupun Vina keduanya dalam keadaan hamidun. Dan sekarang keduanya juga tidak ada kabar. Saat ini Berkas mau ulang tahun ke-30 dan tiba-tiba ada Wulan yang juga lagi hamil. Berkas yakin ada hal yang disembunyikan oleh orang tuanya. Orang hamil itu untuk apa? Terus sekarang mereka kemana? Kemudian pada malam harinya Berkas membawa Wulan ke gudang untuk mencari sesuatu. Dia menemukan sebuah buku jadul dan juga sebuah buku posyandu. Ada orang. Saat itu juga Pak Agus dan Bu Eva nyariin mereka berdua. Kursi rodanya masih di depan. Saat Berkas mau ngambil kursi rodanya, dia kegep Pak Agus. Pulang. Begitu juga dengan Wulan. Mereka berdua di sidang. Wulan bilang dia yang ngajak Berkas keluar karena pengen begituan. Aku mau tidur sama dia, laki-laki perkasa. Saya yang ngajak Bergas keluar, Pak. Jadi saya ngajak untuk begituan. Ya udah sekarang kalian masuk kamar masing-masing. Lalu mereka disuruh masuk kamar masing-masing. Di dalam kamar, baik Berkas maupun Wulan membaca buku yang mereka bawa dari gudang. Berkas membawa buku tua itu yang ternyata berisi tentang ritual Rebo Wekasan. Sedangkan Wulan membaca buku posyandu milik Mbok Sum alias Mbok Sumiati. Setelah melihat fotonya Mbok Sum, dia teringat oleh seseorang yang dulu datang di mimpinya karena sangat mirip dengan Mbok Sum. Rumah ini tuh nggak ada kuncinya atau apa? Lalu tiba-tiba saja Berkas masuk dan mengajak Wulan buat kabur. Wulan dalam kebingungan nurut apa kata Berkas. Namun sialnya, walaupun sudah di starter beberapa kali, mobil itu nggak mau nyala. Yang ada suara bisingnya itu malah membangunkan Bu Eva dan juga Pak Agus. Tanpa menunggu lama, Berkas langsung membawa Wulan dengan kursi roda itu untuk kabur. Wulan kecapean dan ngajak istirahat sebentar. Udah cukup istirahat ya, Lan. Dia juga masih sempet-sempetnya nanya Berkas kenapa dia diajak kabur. Sehingga Berkas mau gak mau menjelaskan bahwa dia bakal dijadiin tumbal untuk Berkas. Bahkan Berkas ini ngasih buku itu supaya Wulan baca sendiri. Lalu tiba-tiba pada keesokan harinya, Berkas diikat oleh mereka dan Pak Agus ini menceritakan semuanya bahwa Berkas itu lahir di hari Rebo Wekasan, hari paling sial. Orang-orang percaya siapa yang lahir di hari itu usianya tidak lebih dari 10 tahun. Sebenarnya mereka juga pada awalnya menganggap itu hanyalah sebuah mitos. Tapi dulu ketika Berkas berusia genap 10 tahun saat diasuh oleh Mbok Sum, Berkas ini tiba-tiba jatuh sakit. Sudah dibawa berobat kemana-mana, namun dia tetap tidak sadarkan diri. Lalu Pak Ageng menyarankan untuk melakukan ritual Rebo Wekasan tersebut dengan menumbalkan Mbok Sum dan mereka lakukan. Saat hendak melahirkan, Mbok Sum ini diikat di halaman rumah mereka, dibantu persalinan oleh si bidan yang ternyata memang sekongkol dengan mereka.
Setelah bayi tersebut lahir, sungguh malang nasib Mbok Sum. Ia dengan segera digorok. Dan begitu juga dengan nasib si bayi, dimasukkan ke dalam sebuah patung kayu yang selanjutnya untuk dibakar. Anak gising mantep. Ternyata setelah ritual itu, Berkas benar-benar sehat kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu 10 tahun berlalu, dia kembali mendapat sial yaitu dipatuk ular. Dan tumbal keduanya adalah Vina dari grup FB itu. Ternyata admin grup FB Support Bumil itu adalah Pak Agus sendiri. Dia yang selalu menelpon calon-calon korbannya. Terima kasih Mbak Vina. Setelah Vina ditumbalkan, Berkas sehat lagi. Mendengar itu semua, Berkas sangat kecewa. Pak Agus bilang mereka melakukan itu semua karena sayang sama Berkas. Bu Eva kini yang menghipnotis Berkas untuk menenangkannya. Bergas lihat ibu. Lalu saat Berkas bangun, dia sudah diikat di dalam kamarnya. Ritual Rebo Wekasan untuk Wulan telah dimulai. Dia diikat dan dibantu persalinannya oleh si bidan laknat itu. Sembari Pak Ageng terus membacakan mantra-mantra. Di sisi lain, Berkas terus mencoba untuk melepaskan diri dari ikatan tali itu untuk menyelamatkan Wulan dengan botol kaca. Dan akhirnya anak Wulan telah lahir. Detik-detik menegangkan di mana nyawa Wulan dan bayinya sudah di ujung tanduk. Karena tugasnya sudah selesai, bidan itu lantas keluar dan berpapasan dengan Berkas yang sudah berhasil keluar. Lalu saudara-saudara, saat Wulan ini mau digorok, Berkas datang dan mengancam mereka akan melukai dirinya dengan pecahan botol itu kalau Wulan dan bayinya tidak dilepaskan. Dengan berat hati, mereka menuruti apa kata Berkas. Jangan yang bergerak. Berkas gak sayang sama ibu, Berkas sayang sama bapak. Ia langsung keluar dan Pak Ageng mencoba menasehatinya, namun ia malah dihabisi oleh Berkas dengan botol itu. Saat di dalam mobil, Berkas sebenarnya berat untuk pergi. Pak Agus yang mulai kesal mengambil kapak, namun ia malah tertabrak oleh Bagas sampai meninggoy. Sungguh malang, semua usahanya selama ini harus gagal karena anaknya sendiri. Berkas, Wulan dan bayinya lantas pergi. Keesokan harinya mereka ngetes santuy di warungnya Pak Dicuis. Berkas ini parkirin mobilnya serasa cucu yang punya jalan guys. Terlalu nengah. Minum dulu. Makasih ya. Ini bayarnya gimana? Ini ada. Oh no, saat hendak bayar tehnya, betapa sangat amat plot twist, dia tertabrak truk saudara-saudara. 10 tahun berlalu, kini anak Wulan sudah tumbuh besar. Dia bilang, "Bu, kapan aku boleh main keluar?" Setelah ngelihat ibu-ibu hamil, Wulan bilang, "Tunggu ya." Dan betapa sangat amat plot twistnya lagi guys, Wulan ini akhirnya meneruskan kepercayaan Rebo Wekasan itu dengan membunuh ibu hamil tadi dan mengambil bayinya. Pesan dari film ini ada banyak sekali ya guys. Di antaranya adalah yang pertama, jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal sekalipun mereka bersikap baik. Yang kedua adalah boleh-boleh saja melestarikan kepercayaan orang zaman dulu selama tidak bertentangan dengan aturan di masyarakat dan aturan beragama. Gue Danang izin pamit dan undur diri, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.